jelasin dulu, dia belum tahu dia nih. Ya, ini jadi gini, kita di Ngawi ini ada namanya paramotor. Udah Tradikas, nggak usah lama-lama, gue udah nggak sabar nih pengen meluncur, udah take off sama landing pastinya, karena pasti seru banget. Ya nggak, Bener banget. Oke, kalau kita Fledik. tanpa batas. Wuhuu, mantap banget Radikers. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Sumpah keren banget ini. Bener-bener sensasi olahraga paramotor ini saik banget deh pokoknya. Selain bisa nguji adrenalin, gue juga bisa lihat keindahan kota Ngawi dari ketinggian coy. Sedap kali. Yo Tradikers, sedang asik-asiknya menatap kota Ngawi dari atas, paramotor gue seperti hilang kendali. Mutar turun ke bawah. Tenang nih Tradikers. Ternyata Mas Daniel hanya memperlihatkan salah satu atraksi gaya paramotor ke gue. Setelah berkeliling, akhirnya sampai juga nih di lokasi tujuan pendaratan di Benteng Van de Bosch atau lebih dikenal sebagai Benteng Pendem. Abis bule, kini giliran gue nih Tradikers. Gue buktiin nih kalau gue juga bisa terbang. Emang dia doang apa ya? Asik banget! Beautiful day! Gak salah emang berkunjung ke kota Ngawi bermain paramotor bersama Mas Daniel nih Tradikers. Wah, lo sih harus coba nih olahraga kayak gini. Mantap banget! Tidak terasa nih, landing di alun-alun Ngawi sudah di depan mata. Iya. Ngawi dulu kini. Kini. Lanjutkan terus keseruan kita hanya di Travel Edik. Tanpa batas. Sementara itu pemirsa, puing pesawat kargo milik Smart Air yang sempat hilang kontak sejak Jumat lalu ditemukan di kawasan hutan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada sore kemarin. Tim SAR menduga masih ada korban yang selamat dalam peristiwa kecelakaan ini. Detik-detik penemuan puing pesawat kargo milik Smart Air yang sempat hilang kontak pada Jumat lalu terekam kamera petugas. Puing pesawat berada di antara pepohonan besar di kawasan Binuang, Kalimantan Utara, Sabtu sore kemarin. Dari rekaman tersebut juga dipastikan akses menuju titik lokasi sangat ekstrim dan sulit dijangkau. Meski keberadaan pesawat berada di area yang sulit diakses, tim SAR gabungan menyebut akan berusaha untuk segera melakukan evakuasi. Tim SAR juga menduga masih ada korban yang selamat dari peristiwa kecelakaan ini. Jadi dengan bermodal ini, dengan beberapa foto yang kita dapat, insya Allah ya, itu sudah kita pastikan bahwa disitulah penemuan terakhir kita dari pesawat yang lost contact, yaitu Papa Kilo Sierra November Echo. Rencananya evakuasi pesawat akan dimulai pada Minggu pagi yang akan melibatkan tim SAR gabungan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, Ayus melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, maskapai Batik Air menuai kecaman usai insiden pilot dan kopilotnya tertidur saat menerbangkan pesawat. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai tersebut. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta masih menuai kecaman. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Jika hal tersebut tidak segera dievaluasi, maka maskapai bisa membahayakan keselamatan penumpang. Peristiwa ini terjadi pada 25 Januari 2024 yang lalu. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja kopilot tersebut juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Menurut saya ya seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya Mbak, dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih.
Oh, oke. Kalau menurut aku mungkin cukup membahayakan ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan emang sistem kemudinya bisa autopilot gitu ya. Cuman itu bisa jadi kelalaian dari pilot dan co-pilotnya sendiri. Harusnya dari Batik Air-nya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan co-pilotnya ketiduran kayak gitu. Apakah karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Kini publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di masa mudik Lebaran tahun 2024. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, atap sebuah rumah di Kampung Kembang Kuning, Surabaya ambruk dan membuat seorang ibu hamil penghuni rumah terjebak. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, pemirsa, satu keluarga yang hendak mudik awal dengan mengendari sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal terjun ke jurang sedalam 10 meter. Dan pemirsa, dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Suasana tenang di Kampung Kembang Kuning, Surabaya tiba-tiba berubah menjadi heboh saat sebuah atap tiba-tiba ambruk menimpa sebuah sepeda motor dan menarik kabel listrik sehingga bergantungan di depan rumah. Untungnya saat kejadian tak ada satupun orang yang melintas di lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, seorang ibu hamil penghuni rumah sempat terjebak di dalam rumah kurang lebih 30 menit. Demi memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi para pemudik saat arus mudik Lebaran 2024, jajaran Polres Salatiga, Jawa Tengah bersama Dinas Perhubungan menggelar razia kelayakan bus angkutan Lebaran di Terminal Tingkir Kota Salatiga. Razia juga meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kondisi bus yang tak layak beroperasi. Menghormati perayaan Nyepi, operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali akan dihentikan untuk sementara. Selain itu, ruang pemulasaran RSD Mangusada Badung kewalahan menerima penitipan jenazah dari warga. Jelang penutupan operasional sementara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali untuk menghormati perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1946, pergerakan penumpang maupun pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali masih stabil. Sesuai pengalaman tahun sebelumnya, memang ada kecenderungan peningkatan jumlah penumpang yang meninggalkan Pulau Bali sekitar 2 hingga 3 hari sebelum Nyepi. Tapi hal tersebut tidak terjadi untuk tahun ini. Di Februari kita 1,8-an, ya kan? Di Januari 1,9, seperti itu. Artinya yang keluar Bali ini tidak ada dalam jumlah besar gitu? Belum, enggak. Tidak ada. Termasuk juga yang masuk Bali? Masuk normal. Penghentian semua kegiatan untuk menghormati perayaan Nyepi juga berimbas pada pelaksanaan penguburan maupun prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah. Lantaran menunggu hari baik atau dewasa IUU, umat Hindu di Bali lebih memilih menitipkan jenazah anggota keluarganya di ruang penitipan jenazah di sejumlah rumah sakit. Akibatnya ruang pemulasaraan jenazah di sejumlah rumah sakit kelebihan kapasitas atau overload. Tidak adanya hari baik atau dewasa Ayu di Bali ini berkaitan erat dengan perayaan hari-hari besar keagamaan umat Hindu di Bali yang waktunya berdekatan dalam 2 pekan terakhir, mulai dari Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Hari Raya Nyepi. Jadi untuk upacara daripada pengabenan tersebut masih terkendala daripada Hari Raya umat Hindu pada umumnya. Ini berapa lama dititipkan ini jenazah keluarganya? Sudah berapa lama? Kurang lebih 1 minggu, Bapak. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Memasuki libur panjang akhir pekan, pemirsa, yang bertepatan dengan libur Hari Raya Nyepi besok, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak mengalami kepadatan. Guna menghindari kemacetan parah, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Bertepatan dengan libur nasional perayaan Hari Raya Nyepi Senin besok, hari ini kawasan wisata Puncak terpantau ramai. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak terlihat mengular. Mulai dari tol Ciawi menuju Simpang Gadok karena adanya rekayasa arus lalu lintas satu arah yang diberlakukan Satlantas Polres Bogor sejak Minggu pagi. Berbeda dengan hari libur biasa, animo masyarakat kali ini lebih memilih berbelanja kebutuhan persiapan Ramadan. Kemacetan juga terpantau di Bandung, tepatnya di kawasan Setiabudi, yang akan menuju ke kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan pribadi dari Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan tersebut. Akibatnya para pengendara hanya bisa memacu kecepatan kendaraannya di 20 km per jam. Kepadatan kendaraan ini terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan wisatawan yang akan berlibur di Lembang memanfaatkan libur Hari Raya Nyepi.
Dari Bogor dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah sore nanti. Di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa 12 Maret lantaran hilal terlihat kurang dari 3 derajat atau hanya 0,7 derajat. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar di Kementerian Agama sore ini. Sidang isbat digelar secara tertutup dan diikuti sejumlah ormas serta perwakilan duta besar negara sahabat. Dalam rangkaian sidang isbat akan dipaparkan hasil pengamatan hilal di 134 titik di seluruh tanah air. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pengumuman hasil sidang isbat. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi 1 Ramadan akan jatuh pada 12 Maret 2024. Hal ini merujuk pada tinggi hilal yang muncul sebelum matahari tenggelam sore ini hanya setinggi 0,7 derajat. Sementara pemerintah Indonesia memakai kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat berdasarkan kriteria Mabims. Di Jakarta ketinggiannya hanya sekitar 0,7 derajat dan elongasinya kurang dari 2 derajat. Artinya, ketinggian dan elongasi tersebut masih berada di bawah kriteria Mabims, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Jika benar pemerintah memutuskan Ramadan jatuh pada Selasa 12 Maret, maka bisa dipastikan ada perbedaan dengan Muhammadiyah yang sebelumnya telah mengumumkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sambut bulan suci Ramadan, warga di berbagai daerah menggelar pawai obor. Warga sukacita menyambut Ramadan sambil menjadi ajang silaturahmi dan memohon maaf sebelum memasuki bulan puasa. Di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga tumpah ruah turun ke jalan mengikuti pawai obor yang menjadi tradisi saat menyambut datangnya bulan Ramadan. Tak hanya membawa obor, sejumlah remaja juga terlihat kompak menabuh drum band dengan irama dan nyanyian sholawat Nabi Muhammad. Pawai obor yang melintas di ruas Jalan Transyogi ini mendapatkan pengawalan ketat dari polisi. Di Medan, Sumatera Utara, ribuan masyarakat melakukan pawai obor berkeliling kota sejauh 5 km. Tak hanya orang dewasa dan orang tua, pawai ini juga diikuti oleh anak-anak serta remaja. Bahkan beberapa di antaranya menaiki kendaraan mobil bak terbuka. Di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan melantunkan selawat Nabi, pawai obor diikuti ratusan umat Islam yang terdiri dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Dengan mengitari sejumlah ruas jalan di kota Makassar, kegiatan menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Ya pemirsa, bila Anda jalan-jalan ke daerah istimewa Yogyakarta, sempatkan diri Anda mampir dan mencicipi kuliner garang asem bambu. Garang asem ini memiliki cita rasa yang khas tersendiri karena dimasak menggunakan bambu dan mampu menggugah selera makan Anda. Bertempat di daerah Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tempat usaha kuliner garang asem bambu ini selalu ramai pembeli. Cara memasaknya pun berbeda dengan garang asem kebanyakan, yang dibungkus daun pisang dan dikukus. Sesuai namanya, garang asem di tempat ini juga berbahan baku daging ayam kampung, tomat, cabai, belimbing wuluh, dan bumbu rempah. Yang membedakan, garang asem di tempat ini dimasak menggunakan bambu yang dilubangi di bagian tengahnya. Bambu yang berisi bahan garang asem itu pun dipanggang di atas bara api kayu bakar. Meski dari kejauhan, kepulan uap dan aroma yang keluar dari masakan garang asem ini mampu menggugah selera hingga membuat tak sabar untuk segera menyantapnya. Garang asem di kandang indung ini overall rasanya enak banget. Dari ayamnya sendiri juicy, rasanya otentik. Apalagi saat menikmati kondisinya masih panas, benar-benar fresh dari dapur. Yang jelas kita di sini menyediakan beberapa varian menu begitu ya. Dari mulai ingkung, gorengan-gorengan, sampai kepada yang lagi sedang tren-trennya ini ada kita mempunyai ciri khas menu ayam garang asem bambu. Untuk bisa menyantapnya, Anda cukup merogoh kocek Rp89.000 untuk satu porsi bambu garang asem berikut nasi. Dengan harga cukup terjangkau, tak heran jika tempat usaha kuliner ini selalu ramai pembeli dan mampu menghabiskan bahan baku 100 hingga 300 ekor ayam kampung setiap harinya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.